Kembali di Kompas Petang, kami masih berbincang terkait dengan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edi Baskoro Yudhoyono, yang menyatakan atau mengingatkan Indonesia jangan sampai menjadi failed nation atau negara gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Yang dipertanyakan oleh Ibas adalah kapan Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Pak Beni, bukankah permasalahan pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia hingga saat ini? Negara-negara lain pun masih terus berjibaku untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19. Jadi ketika dipertanyakan kapan, apa sebenarnya motivasi, apa sebenarnya latar belakang pertanyaan itu? Karena tidak hanya Indonesia yang merasakan ini. Ya, sebetulnya pertanyaan itu berangkat dari pengamatan ya apa yang kita saksikan dari penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, sepertinya pemerintah tidak melakukan antisipasi terhadap penanganan COVID yang menurut kami ini sudah mau jalan 2 tahun. Ya, sudah mau jalan 2 tahun kok sepertinya pemerintah kita ini begitu lemah, tidak berdaya di hadapan COVID-19 ini. Ya, ini yang kita Tidak berdaya. Yang kita lihat, ya tidak berdaya lah. Akibatnya apa? Apa bukti tidak berdayanya? Makin banyak yang terpapar COVID, kesulitan mendapatkan obat-obatan, mendapatkan tabung oksigen tadi, kan gitu dia. Kemudian juga betapa susah orang yang mendapatkan terpapar COVID ini mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan sebagainya. Kan Baik. ini. Padahal penyakit sakit ini, COVID ini bukan datang tadi malam, udah setahun lalu loh, Bung. Oke, ya, baik. Ini tadi ini kita lihat, kita lihat ke depan dong, makin. Saya sudah dapat poinnya, Pak Beni. Saya akan persilakan ini. Pak Ngabalin untuk menanggapi. Sudah 2 tahun, tapi sepertinya tidak berdaya ini menurut Partai Demokrat. Bukan tadi malam, Pak Beni. Tadi pagi barangkali datang itu. COVID datang tadi pagi mungkin. Jadi gini, Bung Beni. Kan kita tahu bahwa international spirit yang dibangun dalam negara-negara internasional, spirit internasional itu yang kita dorong. Dulu 2004-2009 kan kita sama-sama yang membahas itu bagaimana ratifikasi tentang mendorong multilateralisme terkait dengan spirit internasional. Kenapa Indonesia ikut serta kepada India dengan tabung yang ada itu? Kan DPR juga tahu itu, masa kita bergerak tidak tahu apa-apa. Jadi kalau Bang Beni tanya seperti begitu, nanti malu kita kepada rakyat Indonesia, DPR tidak ngerti. Itu lucu itu, sayang nanti itu. Karena bicara tentang public-private partnership untuk industri, kementerian perindustrian, kemudian international community, kemudian itu solidaritas gotong royong yang ditujukan oleh pemerintah Indonesia kepada India. Itu bagian daripada komitmen yang disebut dengan kita sepakati dahulu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan multilateralisme itu. Saya kira ini Bung Beni jangan angkat masalah itu, nanti mempermalukan diri sendiri. Tetapi yang dengar dulu, Anda ngomong tadi saya dengar. Anda tadi ngomong. Ditahan dulu Pak Beni. Tadi saya dengar. Ngabalin nggak benar. Beni Kaharman juga dengar. Pak Beni ditahan dulu. Anda bicara saya dengar. Jadi you dengar saya bicara dulu. Ditahan dulu Pak Beni. Saya perlu ngabalin. Pak Beni ditahan dulu. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Beni. Anda dengar saya ngomong dulu karena tadi you bicara saya dengar. Saya diam saya dengar. Kalau Anda bantah saya nanti Pak Beni, pernyataanmu akan kacau gitu. Pak Beni dengan hormat, saya mohon Pak Beni tahan dulu sebentar. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Ngabalin untuk menjelaskan. Tenang dulu. Ditahan dulu Pak Beni. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Pak Beni. Silakan Pak Ngabalin. Kalau Bang Beni menanyakan kenapa bantuan Indonesia, pemerintah mengirim tabung gas yang tadi bolak-balik Tabung Anda oksigen. buat syarat tabung oksigen ke India, makanya saya bilang itu kan di seluruh dunia punya komitmen seperti Indonesia pun juga punya komitmen itu. Kita pernah bahas itu pada tahun 2004-2009 waktu DPR bareng-bareng loh. Jangan lupa itu. Jadi kalau Bung Beni mengangkat itu masalah sebagai isu dalam negeri, itu artinya nanti kita mencederai diri sendiri. Pak Ngabalin. Kan kita tidak mengerti masalahnya. Pak Ngabalin, kita kembali. Mbak Cindy, yang sekarang harus ditekankan itu adalah bagaimana DPR, Demokrat, Beni Kaharman, Ibas Yudhoyono, dan seluruh masyarakat Indonesia itu kita kerjasama bahu-membahu mengantisipasi tanggal 3 ini, terus bekerja untuk mengisi tanggal 3 sampai 20 Juli ini dalam hal PPKM darurat. Itu loh
Baik, Jangan silakan. ambil isu-isu yang membuat Pak rakyat Beni. tambah tersesat dengan pernyataan-pernyataan Beni Kaharman ini. Silakan, Pak Beni. Ngabalin ini kan masuk istana ya, cara pikirnya sudah sangat sesat betul di sana dia. Jadi yang kita persoalkan itu Bung Ngabalin ya, Anda nggak tahu, nggak pernah Anda ikut membahas itu undang-undang multilateral itu. Saya tahu toh Anda toh, kok tiba-tiba Anda bilang Anda tahu. Dan yang kita persoalkan. Tahan dulu Bang Ngabalin. Satu DPR RI 2004. Bang Ngabalin ditahan dulu. Boleh menyumbang, bolehlah menyumbang itu tadi tabung oksigen ke India, boleh. Silakan sebanyak-banyaknya. Tetapi Ngabalin, presidenmu itu jangan lupa rakyatmu. Kau punya presiden juga itu, Beni. Bang Ngabalin tahan dulu. Rakyat Indonesia bukan kau punya presiden. Itu Kau DPR, kenapa ngomong kayak begitu? Bang Ngabalin ditahan dulu. Tolong ngomongnya, Beni. Kau DPR RI. Kenapa kau bilang presidenmu? Rubah itu kalimatmu, Beni. Kasih tahu. Bang Ngabalin tahan dulu. Bang Ngabalin. Tadi sudah saya berikan kesempatan kepada Bang Ngabalin. Sekarang giliran kepada Pak Beni. Silakan Pak Beni. Pak Ngabalin dengar dulu. Boleh membantu India. Boleh. Iya, tapi jangan kau bilang presidenmu. Kau juga punya presiden. Iya, itu kau punya presiden dan saya punya presiden. Baik, ditahan dulu. Pak Beni. Tidak mengerti begitu. Yang Beni Kaharman. Itu lucu. Ngabalin, DPR nggak kau ngerti. jangan sesat. Masa kalimatmu bilang bahwa itu presidenmu? Pak Beni, Pak Ngabalin. Presiden saya Kau juga. kan pimpinan partai. Iya. DPR. Kenapa ngomong kayak begitu? Baik. Bapak-bapak, ini perdebatannya sudah keluar dari substansi. Saya akan kembalikan lagi terkait dengan perdebatan atau diskusi kita pada sore hari ini. Pak Beni, Pak Ngabalin tahan dulu. Ngabalin. Kau itu keenakan konstruksi berpikirmu sudah rusak. Bapak-bapak, kita kembalikan diskusi terkait dengan failed nation. Tidak usah kebenaran. Kebencianmu jangan mengurangi kebenaranmu, Beni Kaharman. Baik, Pak Ngabalin, Pak Beni, dengan segala hormat, saya harap Bapak-bapak tahan diri dulu. Kita akan kembali diskusinya terkait dengan kritikan dari IBAS, Edi Baskoro Yudhoyono, soal Indonesia jangan sampai menjadi failed nation. Pak Beni, kenapa ini dikeluarkan pada saat pemerintah sedang bertahan atau menangani pandemi COVID-19 dan sebenarnya yang diinginkan adalah apa sumbang siapa yang diberikan oleh Partai Demokrat saran-sarannya untuk ikut membantu bekerja sama menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, Pak Beni? Betul. Yang tidak benar itu otaknya Beni Kaharman. Pak Ngabalin, kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menjatuhkan dan juga pribadi ya. Pak Beni silakan. Ngabalin, dengar dulu saya ngomong. Oke, ngomong. Ya, yang saya persoalkan adalah ya soal persediaan tabung oksigen untuk rakyat kita, presidenmu dan presidenku. Ya. Itulah yang kita persoalkan. Jangan mengutamakan tabung oksigen itu untuk rakyat India di sana, tetapi rakyat kita sendiri tidak kita perhatikan. Ini loh yang kita persoalkan. Nah, makanya antisipasi itu penting. Antisipasi. Ini wake up call kami. Oke. Ya, ini yang kami usulkan. Bukan tidak ada apa-apanya. Itulah yang melalui Bung Ngabalin kasih tahu Bapak Presiden, ya. Kamu kan dekat dengan beliau di istana itu kan, kasih tahu. Boleh. Dan kami masukkan usulan kami, tolonglah persediaan tabung oksigen itu diperbanyak sebanyak-banyaknya sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan tabung oksigen ini. Kan itu aja yang kita persoalkan. Bukan soal kita membantu India, bukan. Itu loh yang salah paham tadi, Bung. Baik. Jadi seolah-olah Bung menyangka bahwa kami menolak bantuan ke India, bukan. Kami mendukung bantuan. Suruh Kompas TV putar kembali. Begini. Jangan lupa rakyat kita sendiri. Ngabalin, itu loh Bung Ngabalin. Pak Beni, kami sudah dapat poinnya dari yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa peringatan dari Edi Baskoro Yudhoyono adalah sebagai masukan dari Partai Demokrat untuk menangani pandemi COVID-19. Nah, saya ingin closing statement dari Pak Ngabalin soal ini terkait dengan kritikan, masukan dari Partai Demokrat untuk bisa menangani pandemi COVID-19 hingga saat ini. Ya, itu yang tadi saya katakan ya. Kalau soal tabung, negara ini negara besar, Bu. Pemerintah ini tidak tinggal diam.
nafas dan pikiran pemerintah sekarang itu adalah berpikir tentang bagaimana menyelamatkan manusia Indonesia dan rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya kalau Anda itu bisa menggunakan fungsi dan kedudukan DPR itu dengan benar, maka ruang publik itu bukan dipakai untuk apa yang Anda lakukan. Tetapi menurut saya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu bisa dipakai dalam apa? Dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kalau statement ini keluar dari Partai Demokrat, dari awal kan saya bilang, apapun yang Anda bicarakan, kami pun tidak terpengaruh. Tetapi upaya untuk memperbaiki diri dan terus memperhatikan langkah-langkah dan kerja-kerja terhadap penanganan pandemi COVID-19 dan varian baru ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan pemerintah. Itu sebabnya kenapa saya menolak berbagai pernyataan-pernyataan diksi, narasi yang menyesatkan publik, penuh kebencian, penuh hasutan, yang menutup nurani kebenaran sebagai bangsa yang besar ini. Beni Kaharman, itu yang menurut saya harus dipakai moral yang bagus. Sebagai pimpinan parlemen, sebagai pimpinan partai, sebagai member of parliament, anggota yang terhormat. Terima Jangan kasih, menggunakan Pak Ngabalin. diksi-diksi yang menghasut rakyat dan ruang publik. Terima kasih. Tidak bermoral namanya itu, Beni. Terima kasih, Pak Ngabalin. Tentu saat ini yang dibutuhkan adalah kepada teman-temanmu semua. Pak Ngabalin, terima kasih sudah dapat poinnya. Yang diperlukan saat ini bersama-sama bahu-membahu untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia di tengah saat ini kasus positif masih terus melonjak. Terima kasih Pak Ngabalin, terima kasih juga Pak Beni Harman telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.